bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurul Wahida, NIM 2402025 dari program studi agroteknologi 24B, yang dimana di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit tanaman. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, yang di sini mata kuliah mikrobiologi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu penyakit pada tanaman cabai, yaitu yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu jamur Fusarium oxysporum. Penyakit ini dikenal sebagai layu fusarium dan sering menyerang tanaman cabai di berbagai daerah pertanian. Penyakit layu fusarium pada tanaman cabai disebabkan oleh jamur patogen bernama Fusarium oxysporum. Jamur ini termasuk ke dalam kelompok fungi atau jamur mikroskopis yang hidup di dalam tanah dan bersifat patogen bagi tanaman. Fusarium oxysporum merupakan jamur tular tanah yang mampu bertahan lama di dalam tanah dalam bentuk spora. Spora ini dapat hidup meskipun tidak ada tanaman inang. Jamur ini menyerang tanaman cabai melalui akar, terutama akar yang terluka atau masih muda. Setelah masuk ke dalam jaringan akar, jamur akan berkembang dan menyebar ke pembuluh angkut tanaman, khususnya pembuluh xilem. Di dalam pembuluh xilem itu, jamur tumbuh dan menghasilkan miselium serta zat tertentu yang dapat menyumbat aliran air. Akibatnya, proses pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke bagian atas tanaman menjadi terganggu. Gejala penyakit layu fusarium pada tanaman cabai itu dapat diamati secara bertahap. Pada awal infeksi itu, tanaman terlihat layu pada siang hari, namun dapat kembali segar pada sore atau pagi hari. Seiring berkembangnya infeksi jamur, tanaman akan mengalami yang namanya tanaman tampak layu permanen meskipun tanah dalam kondisi cukup air. Terus pertumbuhan tanaman itu terhambat. Terus pada kondisi parah, tanaman itu akan mati. Jika batang cabai dipotong secara melintang, akan terlihat perubahan warna pada pembuluh angkut yang menandakan adanya aktivitas jamur di dalam jaringan tanaman. Gejala-gejala ini terkait langsung dengan aktivitas jamur Fusarium oxysporum yang menyumbat pembuluh xilem. Penyumbatan tersebut menyebabkan tanaman berkurangnya air, sehingga mengalami layu meskipun kondisi tanah masih lembab. Untuk pengendalian penyakit layu fusarium pada tanaman cabai, sebaiknya itu dilakukan dengan pendekatan berbasis mikrobiologi pertanian, bukan hanya bergantung pada bahan kimia. Salah satu cara pengendaliannya adalah pengendalian hayati, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme antagonis seperti Trichoderma sp. Jamur ini mampu menekan pertumbuhan Fusarium oxysporum melalui kompetisi ruang dan nutrisi. Selain itu, sanitasi lingkungan juga sangat penting, seperti membersihkan sisa tanaman yang sakit, menghindari penggunaan tanah yang sudah terinfeksi berat, melakukan rotasi tanaman untuk memutuskan siklus hidup jamur. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jamur patogen di dalam tanah. Penyakit layu fusarium pada tanaman cabai disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang menyerang melalui akar dan mengganggu sistem pembuluh tanaman. Aktivitas jamur ini menyebabkan tanaman mengalami layu, pertumbuhannya terhambat, hingga kematian. Pemahaman mengenai mikrobiologi jamur patogen sangat penting agar pengendalian penyakit dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Demikian penjelasan penyakit tanaman cabai akibat jamur. Terima kasih. Saya Lulu Nurul Wahida, pamit undur diri. Kapan-kapan lagi ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah, akhir sekali.